Bab 660. Ilusi pemurnian obat. Mohan Jiang terlihat sedih, sedangkan Tudi Zeng terlihat sangat gembira. Seharusnya babak ini tidak termasuk. Benar-benar sial, awalnya Tuan Muda Jiang yang menang. Aku pikir keluarga Zeng curang, mungkin ada yang melakukan sesuatu pada meja itu kan. Keluarga Jiang banyak berdiskusi. Juri terhormat, kenapa meja ini bisa dirusak? Tanya Tuan Besar Jian sambil mengernyit. Tuan Besar Jiang, kami juga tidak tahu tentang masalah ini. Beberapa juri tua melihat ke arah kepala rumah Zeng. Semuanya tidak tahu apapun. Kepala rumah Zeng berjalan sambil tersenyum, dia menepuk meja Tudi Zeng. Tiba-tiba, meja kayu itu juga patah. Semua orang merasa sedikit bingung. Kedua meja ini semuanya rusak. Aku sengaja melakukannya, kata kepala rumah Zeng. Apoteker kami, selain memurnikan obat, sangat penting untuk mengatur napas, jadi memberi dua meja kayu yang lapuk, tidak ada trik apapun. Ujiannya adalah penguasaan napas mereka, kata kepala rumah Zeng dengan sangat licik. Di saat bersamaan, ketiga wasit senior itu tercengang. Tuan Besar Jiang mengernyit. Apa yang dikatakan kepala rumah Zeng terdengar masuk akal dan sempurna. Dan juga dua meja kayu itu bermasalah, jadi tidak ada masalah dengan platform kayu di kedua sisi, dan tidak target yang disengaja. Tapi ada masalah dengan mejanya, mungkin dari awal Tudi Zeng sudah tahu itu, kata Tua Besar Jiang. Soal ini aku bisa bersumpah demi hati kebajikan. Dengan jari menghadap ke atas, Tudi Zeng mengucapkan sumpah yang berat. Dengan begini, semua penonton pun sedikit terdiam. Eric Qin menggelengkan kepalanya, keluarga Zeng benar-benar jahat. Kultivasi Tudi Zeng lebih tinggi dari kultivasi Mohan Jiang, walaupun dia sama sekali tidak mengetahuinya, hanya dengan cermat melihat kekuatan meja, hasilnya akan sama. Kepala rumah Zeng, hanya kali ini, jika berikutnya ada aturan yang berubah, harus terlebih dulu menjelaskannya seperti aku. Beberapa juri berdiskusi, dan mengumumkan keluarga Zeng sebagai pemenang di babak ini. Ekspresi keluarga Jiang sedikit berubah. Awalnya mereka memenangkan pertandingan pertama, situasinya sangat bagus, tetapi di luar dugaan, Mohan Jiang kalah. Dan mereka semua merasa bahwa wasit ini tidak adil, bahkan tidak tahu malu. Ini merepotkan. Pertandingan menjadi seri. Siapapun yang memenangkan pertandingan ketiga, keluarga itu menjadi pemenangnya. Semua tatapan keluarga Jiang tertuju pada Eric Qin. Mereka tidak mengenal Eric Qin. Tapi harapan keluarga Jiang untuk menang, semuanya tergantung pada Letnan Qin yang muda ini. Dengan kecewa, Mohan Jiang turun dari panggung. Eric Qin, bukankah aku membuatmu kecewa? Tubuh Mohan Jiang gemetar, matanya berkaca-kaca, seperti mau menangis. Situasi yang tadinya terlihat baik hancur di tangannya, merasa dirinya sangat tidak berguna. Seperti orang yang menyinggung keluarga Jiang. Kamu sudah mencoba yang terbaik, lawan yang terlalu tidak tahu malu, aku akan membantumu memenangkan pertandingan ketiga ini. Eric Qin menyipitkan matanya. Keluarga Zeng melakukan hal-hal buruk di pertandingan kedua, memancing emosinya. Berharap pertandingan ketiga, mereka tidak melakukan trik semacam ini, jika tidak, aku akan membuat mereka mati dengan cara yang menyedihkan. Eric Qin berjalan ke atas panggung. Dan keluarga Zeng keluarlah orang misterius berjubah hitam. Kepala rumah Zeng, suruh dia tunjukkan mukanya. Pertandingan pemurnian obat, tidak boleh menyembunyikan wajahnya, kata juri. Pria bertopeng itu melepas topengnya, dan seluruh penonton mulai ramai. Ekspresi Tuan Li juga berubah. Karena mereka sangat familiar dengan orang ini. Rico Zeng, jenius obat 50 tahun yang lalu, letnan keluarga Zeng. Tapi bukankah dia sudah mati? Dengar-dengar dia memurnikan pil racun, lalu memurnikan dirinya sampai mati, tetapi dia juga membuat pil mujarab tingkat 6.
Kemungkinan adalah apoteker tingkat 6, keluarga Jiang dalam masalah. Wajah kepala rumah juga terlihat jelek. Rico Zheng adalah variabel di luar dugaan. Bahkan jika dia juga tidak yakin bisa mengalahkan Rico Zheng. Dan Eric Qin, begitu muncul, harus berurusan dengan apoteker terkuat. Perbedaan keduanya terlalu besar, dan temanya adalah bertanding memurnikan tingkat pil mujarab. Pengalaman dan studi Rico Zheng sangat kuat. Keluarga Jiang, sepertinya setiap generasinya jauh lebih buruk, mencari apoteker muda sebagai pengganti orang mati itu. Rico Zheng melirik Eric Qin dengan tatapan mengejek. Bocah, aku sarankan kamu menyerah, lebih baik segera menyerah. Rico Zheng tersenyum aneh pada Eric Qin, jika tidak, saat memurnikan obat, akan terjadi kesalahan, nyawamu yang harus menanggungnya. Ketika berbicara, tangannya terangkat, muncul kabut hitam aneh di antara jari-jarinya. Sudah setua ini masih mau memurnikan obat, hati-hati terkena serangan jantung, nanti akan mati mendadak. Eric Qin menanggapi dengan senyum dingin. Omonganmu tajam, nanti aku tidak akan membuatmu menderita. Rico Zheng mendengus pelan, kedua melangkah masuk ke wilayah rahasia. Ini yang disebut wilayah rahasia adalah seperti ada dua cahaya tipis muncul di lapangan. Setelah Eric Qin dan Rico Zheng masuk, sosok keduanya pun menghilang. Di dalam lapangan, beberapa anggota suku menaiki menara lebih tinggi. Tekstur kedua menara ini seperti batu giok, transparan dan putih, lapisan yang berbeda. Eric Qin dan Rico Zheng, saat keduanya memurnikan pil mujarab di wilayah rahasia akan berkomunikasi dengan ini. Semua orang menilai tingkat pil mujarab yang dimurnikan keduanya melalui cahaya yang meletus dari menara Linglong. Tuan Li, apa kamu memberikan pil itu kepada Eric Qin? Saat sosok Eric Qin menghilang, kepala rumah Jiang bertanya padanya. Tenang saja Tuan Besar, aku sudah terlebih dulu memberikannya pada Letnan Qin. Tuan Li mengerutkan kening dan berkata, tetapi Rico Zheng sudah menghilang begitu lama, mungkin sudah bisa memurnikan pil mujarab tingkat 6, pil kami hanya bisa tingkat 5. Setelah Rico Zheng memurnikan pil mujarab tingkat 6, habislah kita. Eric Qin juga sial, sekalinya bertanding, dia menghadapi musuh yang kuat. Tuan Li menghela nafas. Rico Zheng pernah menjadi pemurni obat terkuat di keluarga Zheng, bahkan dia tidak bisa menghadapinya. Dan Tuan Besar, Letnan Qin itu akan meledakkan pil saat memurnikan pil pengumpul roh. Aku benar-benar tidak bisa tenang, kata Tuan Li meragukannya. Dia tidak pernah percaya pada Eric Qin. Tuan Li, meskipun aku tidak mengenal Eric Qin, tapi putriku tidak akan membahayakan aku. Tuan Besar Jiang tersenyum, membuat Tuan Li sedikit terkejut. Karena dia berani memperkenalkan Eric Qin padaku, jadi aku percaya padanya. Aku juga berharap aku salah melihat Eric Qin, kata Tuan Li. Pada saat ini, pertandingan terakhir dimulai. Semua orang di lapangan memusatkan perhatian pada menara Linglong. Tapi keluarga Zheng lebih percaya diri. Keluarga Jiang khawatir. Beberapa orang diam-diam berdoa untuk Eric Qin. Di ruang fantasi, Eric Qin berjalan di antara mereka, cukup terkejut. Wilayah rahasia ini juga aneh. Wilayah rahasia ini tampaknya tidak terbatas, tetapi tidak ada apa-apa di sekitarnya, tampak seperti berjalan di tempat. Dan di ruang kosong itu ada banyak reiki, tapi tidak bisa diserap. Mohan Jiang bilang ada banyak obat mujarab di sini, tapi aku tidak melihatnya, apa mungkin akan menstimulasi sendiri. Eric Qin berpikir sejenak, seperti terlintas sesuatu di pikirannya saat dia melewati pil pengumpul roh. Benar saja, di kehampaan ini ada getaran, dan ada obat mujarab yang tidak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya. Ternyata begini, dia bisa merasakan permohonanku, dan menghasilkan obat mujarab sendiri. Eric Qin tiba-tiba menyadari. Selama dirinya memikirkan sesuatu, di sini akan muncul obat mujarab. Ilusi ini aneh.
Mungkin ini dibuat khusus untuk memurnikan obat. Sekte kuno itu benar-benar hebat. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.